Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak banggakan, saudara mahasiswa Bapak semuanya yang mengambil mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen Bapak Al-Qadri Fitra. Pada kesempatan ini Bapak akan menguraikan tentang bagaimana membuat anggaran penjualan. Kita telah selesai membuat peramalan penjualan, maka langkah berikutnya tentu kita membuat anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan didapatkan dari angka-angka ramalan penjualan, ya. Nah, anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas yang lain. Jadi anggaran penjualan adalah anggaran pertama dalam sistem anggaran, ya. Jadi kita harus membuat anggaran penjualan terlebih dahulu, baru bisa membuat anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran produksi maupun anggaran bahan baku dan seterusnya, ya. Nah, jadi makanya disebut anggaran penjualan itu adalah dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Ya, nah, masalah-masalah yang sering ditemui dalam penyusunan anggaran, ya, dalam menjual barang jasa, pertama kita harus tentukan barang apa yang akan dijual. Nah, tentu ini sesuai dengan jenis perusahaannya. Kalau dia perusahaannya adalah perusahaan untuk menjual kursi, ya kursi barang dijualnya. Kalau dia menjual unit komputer yang dibuatnya. Jadi harus jelas dulu barang apa yang akan dijual. Kemudian harus dipahami juga biaya-biaya yang perlu dikeluarkan agar barang-barang tersebut terjual, ya. Ya, biaya barang pemasaran, ya, biaya-biaya lainnya gitu. Kemudian berapa harga barang. Nah, karena selain unit, harga merupakan komponen terpenting dari anggaran penjualan. Jadi kalau kita peramalan, kita akan memperoleh unit baru, ya. Jadi berdasarkan data historis, maka kita membuat peramalan penjualan, namun itu kan baru dalam bentuk unit. Nah, berapa jumlah anggaran penjualannya tentu harus ditambahkan dengan harga per unit. Jadi ada 3 komponen nanti yang dibutuhkan dalam harga anggaran penjualan. Pertama, unit yang akan dijual, kemudian harga per unit, dan terakhir adalah perkalian antara unit yang akan dijual dengan harga per unitnya. Jadi itu harus diperhatikan nantinya. Nah, konsep anggaran penjualan, ya, penyusunan anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan bidang penjualan. Jadi harus diperhatikan dasar-dasar penyusunan anggaran, ya. Apa tujuan perusahaan, strategi perusahaan, dan menyusun peramalan penjualan atau forecast penjualan. Nah, dalam menyusun anggaran penjualan, ya, harus diperhatikan anggaran promosi, anggaran biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Dia harus diperhatikan itu, ya. Nah, nanti akan menjadi hal terpenting, ya, dalam menentukan harga, ya, harga penjualan. Di konteks dari penjualan juga memperhatikan harga. Nah, dalam menentukan harga itu, ya, bisa kita melihat kepada pesaing, ya, bisa sudah harga pokok segala macamnya, ya. Di dalam konsep penentuan harga juga harus perhatikan, bukan hanya unit yang akan dijual, tapi harga menentukan laku atau tidaknya barang yang akan dijual, diterima atau tidaknya oleh konsumen, ya. Jadi harus kita perhatikan. Dalam menyusun anggaran penjualan, kita harus memperhatikan karakteristik pasar, kemampuan finansial, keadaan personalia, dimensi waktu, ya. Jadi itu harus duduk semuanya, ya. Dalam karakteristik pasar, kita harus mengetahui luas pasar, ya. Jangkauan pasar kita bagaimana, konsumen kita berapa orang, harus bisa dideteksi itu. Keadaan persaingan, ya. Jadi siapa saja di pesaing kita, pesaing utama maupun pesaing tidak utama, gitu, ya. Pesaing utama yang sejenis dengan usaha produk kita, ya, yang dijual. Usaha pesaing yang tidak utama atau pesaing-pesaing yang kira-kira itu sebagai bahan pengganti atau pesaing di produk kita. Ya, misalkan kita jual bakwan, ya. Nah, bakwan itu adalah makanan. Nah, jadi pesaing utama tentu sesama penjual bakwan. Yang kedua pesaing di luar penjual bakwan atau jual roti segala macam. Itu harus juga diperhatikan. Kemampuan pasar untuk menyerap barang. Nah, tentu sini sisi ekonomi konsumen, ya. Nah, jadi kalau penghasilan pas-pasan, jangan jual barang-barang yang bersifat mahal-mahal, ya. Ya,
Jadi itu tidak cocok, nanti tidak akan laku. Kemudian sifat konsumen ya, harus diperhatikan. Di pelaku pasar ini harus diperhatikan ya, keadaan sifat konsumen. Kalau konsumennya hanya pandai mago-ago saja tidak membeli, ya harus perhatikan ya. Ada konsumen yang langsung tawar langsung bayar, ada juga, jadi harus diperhatikan. Kemampuan finansial yang kedua yang harus diperhatikan adalah kemampuan biaya penelitian pasar, kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan, dan kemampuan membeli bahan-bahan mentah ya. Dia harus diperimbang juga karena inilah dasar dari anggaran lainnya, maka anggaran penjualan ini akan diikuti oleh bagian-bagian lain untuk menyusun anggaran lain. Misalkan anggaran produksi ya. Anggaran produksi tentu dia akan membuat berapa jumlah yang akan dibuat. Nah, dasarnya tentu anggaran penjualan. Berapa yang akan laku nanti diperhitungkan ya. Jadi makanya anggaran produksi harus melihat pada anggaran penjualan. Nanti anggaran bahan baku akan melihat pada anggaran produksi ya. Jadi semuanya saling terkait. Tenaga kerja langsung nanti akan melihat berapa anggaran mau diproduksi. Jadi harus diperhatikan tersebut. Keadaan personalia, apakah jumlah tenaga kerja cukup ya? Nah, apakah memadai atau tidak? Ya, kalau kurang oleh anggaran itu tambah tenaga kerjanya. Tapi kalau berlebih tentu harus bagaimana muncul masalah baru lagi ya. Tidak mungkin di PHK. Dia harus diperhatikan. Apakah jumlah tenaga yang ada mampu sesuai tupoksinya? Nah, ini harus diperhatikan oleh personalia ketika menerima karyawan. Dimensi waktu ya, perhatikan juga buat rencananya pada bulan tertentu untuk penjualan, kapan banyak penjualannya. Perhatikan juga waktu hari libur, bulan puasa, bulan Ramadan ya. Ini akan mempengaruhi penjualan. Karena ini juga akan terkait dengan persentase penjualan yang dilakukan berdasarkan waktu nantinya. Ada yang disebut dengan politik harga dalam angka penjualan ya. Masalah penetapan harga jual beli per unit adalah masalah utama ya. Jadi kalau untuk harga ini seperti yang Pak katakan tadi, banyak pihak terlibat, para pesaing, enak tempat, ya, harga pokok. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti kita sudah menentukan harga namun produk tidak terjual. Jadi menentukan harga ini juga menjadi hal yang paling menentukan ya bagi keberlangsungan perusahaan. Ada dua dasar dalam menentukan harga terkait dengan penjualan. Pertama, estimasi terhadap kurva permintaan ya. Kalau kira-kira produk kita itu banyak peminatnya ya berlaku permintaan. Makin banyak permintaan nanti tentu harga akan naik enak. Tapi kalau berkurang permintaan harga turun. Nah, jadi harus hati-hati ya. Kemudian yang harus perhatikan biaya kurva per unit. Ya, jadi ada nanti biaya itu kan ada dua macam, ada biaya tetap, ada biaya variabel dan ada biaya campuran ya. Nah, jadi kita harus perhatikan itu. Dia konsumsi biaya kita belajar kalau umpamanya biaya tetap, nah tentu biaya yang dalam jumlah tertentu biaya per unitnya berubah-ubah. Kalau biaya variabel, biaya per unitnya tetap berapapun banyak produksi dibuat ya. Jadi biaya variabel jumlah biaya totalnya berubah, ataupun biaya per unitnya tetap gitu. Ya, langkah-langkah dalam menyusun penjualan, ada penentuan dasar anggaran dan penyusunan rencana penjualan. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nah, contoh kita masuk kepada hitung-hitungan. Misalkan berdasarkan beberapa hasil metode peramalan penjualan, diketahui hasil peramalan penjualan tahun 2020 sebagai berikut ya. Ada 4 metode, misalkan ada metode momen, kuadrat kecil, tren ya, dan tren parabola dan tren eksponensial. Nah, maka dari hasil peramalan ini kita harus menetapkan yang mana menjadi anggaran penjualan. Lihatlah kondisi perusahaan kita ya. Nah, misalkan di sini berdasarkan hasil rapat dengan berbagai pihak yang berkepentingan, maka diputuskan bahwa tren parabola kuadrat ya adalah metode yang cocok. Nah, sehingga jumlah unit yang buat oleh metode ini jadi anggaran penjualan yaitu 1,250 ya, misalkan itu ya. Nah, setelah ditetapkan anggaran penjualan secara total ya. Nah, jadi ditetapkan anggaran penjualan total tahun 2020 adalah 1,250.000 unit. Maka tentu harus dibagi selama setahun itu ya. Pembagiannya bisa selama bulan seperti ini ya. Januari 10%, Februari 8%, Maret 10%, sampai Desember 5%. Dari pembagian ini bisa kita buat anggaran penjualannya. Namun seperti tadi kita harus tahu buat harga per unitnya ya. Nah, per unitnya berapa ya.
Ini per unit, maksudnya per unit 1.500. Nah, dari sini bisa kita cari ya. Ini perincian untuk menghitungnya. Ada anggaran penjualan ya. Nah, ini hitung-hitungannya. Kertas kerjanya seperti ini. Nah, kemudian baru kita buat anggarannya. Di anggaran itu ada nama PT, ada jenis anggarannya, ada kan waktu ya. Nah, itu hitungannya. Di yang sudah buat nanti anggaran seperti ini. Yang ini sebelumnya adalah kertas kerjanya. Nah, selain itu, selain dari waktu ya, bulan, kita juga bisa membuat anggaran penjualan itu berdasarkan lokasi ya. Misalkan dengan soal yang sama tadi 1.250.000 unit kita bagi berdasarkan unit penjualan lokasinya ya. Nah, lokasi kota A, B, C, D ya. Nah, kata itu sama enak per unitnya 1.500. Nah, ini kita buat juga kertas kerjanya ya. Lokasinya. Nah, tentu ini 20% kali 1.250 untuk kota A, kota B 25% kali 1.250, kota C 12% kali 1.250 dikalikan dengan harga per unit ya. Nah, secara total dia akan sama, unitnya 1.250 dan rupiahnya perkalian ya dengan harga per unitnya. Nah, bagaimana kalau keduanya digabung ya? Digabung ya sebelumnya tentu setelah kita buat hitung-hitungannya kita buat anggarannya ya, ini anggaran penjualan tahun 2020 berdasarkan lokasi penjualan ya. Kalau digabung bagaimana? Lokasi digabung dengan bulan ya. Nah, ini seperti ini kertas kerjanya ya. Jadi ada misalkan bulan, ada berdasarkan kota ya. Nah, ini dia. Di ini kita gabung kota A bulan Januari ya 25.000. Harganya untuk sini dia rupiahnya. Ini kertas kerjanya ya, kertas kerjanya. Nah, jadi mencari Januari ini di kota A adalah 20% kali 1.50 kali 10% dapat 5.000 kali harga per unit. Februari 8% kali 20% kali 1.250.000 ya. Maret ya demikian 10% kali 25.000 kali 1.250. Kota B juga demikian 25% bagiannya kali 10% kali 1.250 untuk Januari. Februarinya kota B adalah 8% ya kali 25% kali 1.250. Kota C ya. Nah, untuk Desember kota C adalah kota C bulan Desember 5% kali 15% ya kali 1.250. Kota D untuk November 5% kali 40% kali 1.250. Nah, sehingga secara total pun dia akan sama, unitnya 1.250 ya, rupiahnya 1.875. Nah, ya, nanti anggarannya Anda buat berdasarkan seperti untuk sebelumnya ya. Tentu berdasarkan lokasi penjualan dan waktu penjualan. Nah, ini yang perlu saudara pahami ya dalam menyusun anggaran penjualan. Ini masih satu produk, enak. Misalkan ini produk kue talam ya. Nanti bagaimana kalau dua produknya ya? Dua produknya kue talam dan kue ubi umpamanya. Nah, untuk video tersebut untuk dua produk silakan saksikan untuk video selanjutnya yang akan Bapak kirimkan ya. Demikian sampaikan untuk anggaran penjualan satu produk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.